Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channel Sora, di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke Sarah, hari ini kita mau baca dengan sebuah tema arti dari diamnya ya. Ada seseorang yang sedang diam ya, dan kita mau tahu kenapa dia diam dan sebagainya ya. Semoga hari ini pembacaannya bisa resonat sama kamu dan bisa membantu kamu ya. Kita mau lihat dulu arti dari diamnya ya. Kita mau lihat dulu ya. Yang pertama, langsung terbuka bahwa seseorang ini memang memilih untuk berdiam karena ada situasi di mana dia ingin menenangkan hati dan perasaannya dia. Ya, jadi dia merasa bahwa dia cuma mendapatkan sebuah firasat, mendapatkan sebuah intuisi bahwa dia memilih kayaknya untuk sekarang demi kestabilan, demi situasi yang mungkin lebih baik, untuk dia bisa berpikir dengan lebih jernih, dia memilih untuk berdiam diri dulu. Gitu loh. Itu yang kalau Sora lihat di sini ya. Jadi ada situasi untuk menenangkan hati, perasaan, pikiran ya. Jadi supaya lebih gimana ya? Supaya lebih seimbang, dia memilih kayaknya aku lebih baik berdiam diri dulu. Ya. Yang berikutnya, dia berdiam diri ya, karena memang banyak sekali dia itu merasa situasi sedang tidak kondusif banget untuk dia. Ya, banyak hal-hal yang membuat pikiran dia itu sangat-sangat pusing, bingung, berkabut gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi dia merasa bahwa benar-benar sedang terpojok dengan banyak hal yang sebenarnya harus dia selesaikan dan harus dia tuntaskan ya. Jadi dia berada dalam situasi yang sedang terpuruk di dalam hidupnya dia. Seperti seorang yang sedang pesakitan, namanya lagi sakit, itu akan cenderung lebih diem gitu loh. Kenapa? Karena kan secara energi juga lebih low. Nah, itu yang sedang dia rasakan sekarang. Energi dia juga lebih low, secara baik secara fisik ataupun secara mental ataupun secara jiwa. Ya. Dia itu sebenarnya pingin banget bisa bangkit kembali, pingin banget bisa semua yang dia inginkan dan dia harapkan itu terwujud. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh punya ekspektasi yang sangat besar dan keinginan atau mimpi yang sangat besar sama hidupnya gitu loh. Tapi yang sekarang terjadi adalah yang sedang berjalan ya, banyak kegagalan. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia itu memilih untuk diam gitu loh, sambil berusaha untuk mencari pencerahan, sambil berusaha untuk kayak berharap masih bisa bangkit gitu loh ya, dengan sisa-sisa yang ada. Dia masih kayak pingin merasakan kayak sekarang udah situasi terpuruk kayak gini, masih bisa nggak ya aku bangkit gitu dengan situasi yang seperti ini. Kita akan coba lihat lebih lanjut, apa sih keterpurukan yang sedang dia hadapi gitu ya. Apa sih keterpurukan yang sedang dia hadapi? Oke. Kalau Sora lihat di sini, salah satu keterpurukannya adalah dia masih bingung kepada siapa dia harus memilih hati dan perasaannya. Ya. Jadi di sini kalau yang Sora lihat, ini adalah tentang memilih. Ya. Jadi bisa saja kamu berdealing dengan seseorang yang dia lagi dekat sama kamu, tapi dia juga dekat sama yang lain. Jadi dia lagi bingung harus memilih kamu atau harus memilih yang satunya lagi gitu loh. Itu kalau memang belum terikat dalam ikatan relationship. Tapi kalau sudah gitu ya, ini bisa jadi adalah sebuah third party situation. Dia bingung harus memilih kamu atau pasangannya gitu loh. Ya, apapun posisinya ya, kamu sebagai pasangan sah atau sebagai orang tiga. Tapi di sini adalah tentang memilih kepada hatinya mana harus berlabuh. Ya. Nah, ini kan masalah perasaan juga. Nah, orang ketiga itu atau pilihan lain itu bisa saja orang lain, bisa saja pasangan sah, bisa saja mungkin antara memilih kamu dengan keluarganya, mungkin karena tidak mendapatkan restu dari keluarganya, memilih antara kamu sama anaknya, misalnya mungkin karena dia punya anak dan anaknya nggak setuju sama kamu, atau antara kerjaannya dan sebagainya. Disesuaikan dengan kondisi dan situasi kamu ya, karena ini general reading gitu. Jadi di sini salah satu yang menjadi faktor dia terpuruk adalah dia harus memilih kepada siapa hatinya dan perasaannya ditaruh gitu loh. Ya. Yang berikutnya adalah kalau Sora lihat di sini tentang perasaan ya. Banyak dari dia yang perasaan dia itu kayak
sedang benar-benar merasakan dia itu hatinya mungkin kosong, hatinya tidak ada perasaan gitu loh ya, merasa kurang aman dan kurang nyaman. Jadi kalau seorang lihat di sini, dia merasa bahwa hatinya dia itu seperti merasa resah dan gelisah gitu loh ya. Jadi seperti dia merasa bahwa dengan berdiam diri gitu loh ya, dia mungkin bisa mengisi hati dan perasaannya yang sudah kering dan sudah banyak yang draining ya kalau bahasa Sora di sini ya. Jadi selain kepada siapa hati dia harus memilih ya, di sini juga ngomongin soal dia sedang merasa hatinya dia itu sedang kosong, hatinya sedang hampa, hatinya sedang kering gitu loh ya. Energi dia sedang terkuras habis untuk memikirkan banyak masalah hidupnya. Masalah lain adalah tentang masalah keberhasilan di dalam hidupnya dia. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, banyak yang mengalami kekecewaan karena tidak bisa bahagia di dalam hidupnya dia. Entah pekerjaan itu, karir tidak bisa mencapai yang dia mau. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, ada kesuksesan dan ambisi yang tidak dia capai gitu ya kalau yang Sora lihat. Jadi kesuksesan dalam pekerjaan gitu loh ya, power yang dia inginkan itu tidak dia dapatkan gitu loh. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia pinginnya itu segala sesuatu itu bisa banyak kebahagiaan, kesuksesan gitu loh. Nah di sini faktor lain kalau Sora lihat dia sudah menikah, bila untuk yang posisinya sudah menikah, salah satu jadi faktor lain pertimbangan dia adalah untuk berat memilih adalah perihal anak ya. Kalau ada relationship, kamu berdiri dengan seseorang yang punya anak, faktor anak itu juga jadi sesuatu yang sangat penting ya untuk dia. Yang berikutnya adalah faktor tuh kan, restu dari orang tua. Ini juga bisa berarti ini kan sosok seorang perempuan, sosok seorang ibu. Jadi bisa saja istri dari anak-anaknya dia. Ibu dari anak-anaknya dia, istrinya dia. Atau memang ibunya sendiri atau sosok ibunya. Sora tapi ibunya udah nggak ada lah. Kalau neneknya yang jadi ibunya, bapaknya yang rawat dia, yaitu jadi ibunya fungsinya gitu loh. Ini terjadi sesuatu yang terpuruk karena tidak mendapatkan restu dari pihak sosok ini ya. Tapi ini juga bisa berarti ngomongin soal situasi finansial yang kurang terjaga ya. Di Empress itu juga ngomongin soal kemakmuran. Nah, jadi di sini ada satu situasi kemakmuran juga di sana yang sedang bermasalah. Dan kemakmuran bermasalah, begitu banyak adanya pikiran-pikiran dia yang sedang bingung, karena kalau Sora lihat di sini memilih juga masalah yang sedang dihadapi, terlalu banyak perdebatan ya. Jadi mungkin dia banyak berdebat sama kamu, dia banyak berdebat dengan pihak yang satunya lagi, mungkin juga banyak pergesekan di kantornya dia. Jadi ini ngomongin soal dia merasa kayak terlalu banyak keributan di sekeliling dia gitu, pertengkaran di sekeliling dia. Jadi dia memilih untuk berdiam diri sebenarnya gitu loh. Dan itu kan stres, dari angka 10 ke angka 9, semua tentang stres, semua tentang depresi, semua tentang tidak yakin terhadap masa depan, ketakutan, frustasi gitu loh. Jadi emosi itu seperti benar-benar bercampur aduk, emosi bercampur dengan logika yang mumet secara hati maupun secara pikiran. Itu yang terjadi gitu loh. Itu yang jadi masalah-masalah yang ada yang mungkin merintangi juga di antara kalian. Oke. Sebelum lebih lanjut, mungkin kita coba menilik sedikit ya. Ciri-cirinya dia itu seperti apa? Bentar ya. Kita coba lihat secara cepat aja. Ciri-cirinya dia itu seperti apa? Oke, ciri-cirinya dia seperti apa? Satu, ini Sora ambilnya tutup mata ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang pertama adalah kalau Sora lihat di sini, orangnya itu penuh dengan perhitungan. Ya, penuh dengan perhitungan. Makanya sekarang setiap langkah yang mau dia ambil berikutnya pun, makanya dia lebih kepada berpikir masak-masak. Tapi di sini juga bisa berarti seseorang yang hemat, tapi dalam posisi yang sangat ekstrim bisa saja menjadi pelit ya. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa orang ini pekerjaannya berhubungan dengan segala sesuatu yang hitung-menghitung ya. Mungkin dia berhubungan di bagian keuangan, berhubungan dengan banyak angka, hitung-menghitung dan angka. Sports,
Dia bisa saja sangat suka olahraga, ya, atau bisa saja dia bekerja dalam industri olahraga, ya. Jualan alat olahraga kah, atau memang atlet gitu justru, atau pelatih fitness dan teman-temannya. Ingat ya, ini bisa vice versa, bisa juga kamu. Ada hari Senin. Hari Senin ini bisa berarti sesuatu, ya. Kamu jadian di hari Senin, dia lahir di hari Senin, ya. Atau terakhir kontak di hari Senin, ya, dan sebagainya. Gamers. Dia bisa saja suka bermain game, ya, baik online maupun offline, ya, atau memang bekerja dengan industri games. Oke. Dia dari inner circle kamu juga, ya, teman kamu juga, itu juga bisa, ya. Ada ungu, ya, bisa saja memang dia suka warna ungu, kamu suka warna ungu, pakai baju warna ungu, orange. Ada ungu dan orange di sini, dua warna yang mendominasi, ya. Dan work service, bisa saja dia bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan bidang jasa, kan biasanya ada produk atau jasa. Nah, dia bekerja dengan jasa. Sekarang kita lihat ya, kenapa dia, selain dengan situasi dia, apa yang membuat dia memilih untuk diam pada saat ini ke kamu. Perasaan dia seperti apa? Dia merasa bahwa sekarang dia lebih memilih untuk lebih nyaman, lebih baik untuk dia memilih berdiam diri dulu. Kenapa? Karena dia tahu gitu loh, untuk menenangkan kamu, untuk memberikan kenyamanan ke kamu atau ke dirinya dia sendiri, dia lebih baik memilih diam sekarang. Kenapa? Karena yang Sora bilang tadi, karena dia tahu mungkin kalau dia bicara sekarang akan banyak sekali perdebatan dan keributan yang malah nggak buat nyaman gitu loh. Nggak buat nyaman ke kamu, nggak buat nyaman ke dia. Jadi dia memilih bahwa sekarang lebih nyaman dan lebih aman kalau aku memilih untuk diam terlebih dahulu gitu loh. Yang berikutnya adalah balance. Dengan begitu banyak pertikaian yang tadi Sora sudah bilang, banyak kesalahpahaman dan banyak kebingungan, dia lebih memilih bahwa sekarang kalau aku diem, aku lebih merasa bahwa situasi bisa lebih baik, lebih balance mungkin kalau aku diem dulu gitu loh. Jadi aku bisa berpikir, aku bisa merenung, kamu bisa berpikir, bisa merenung untuk menyeimbangkan situasi yang sudah terlanjur mungkin memanas, ya, dan stres gitu loh. Dan dia memilih diam karena dia punya banyak sekali kegelisahan gitu loh. Banyak sekali overthinking yang dia pikirin gitu loh. Gelisah gitu loh. Karena mungkin bisa saja kalau dia ketemu sama kamu atau bicara sama kamu, dia takut bikin salah lagi, dia takut salah ngomong lagi, dia juga mungkin belum siap dengan jawaban apa yang mau dia kasih ke kamu soal kalian dan sebagainya. Dan dia lebih memilih bahwa aku sedang berjuang untuk berpikir dengan benar-benar yang terbaik gitu loh. Ini adalah salah satu perjuangan dia dengan memilih untuk aku lebih baik dalam diam aku mengerjakan dan aku berusaha menyelesaikan masalah yang sedang aku hadapi. Jadi dia merasa bahwa aku diam itu lebih kepada aku diam, aku berusaha daripada aku banyak bicara dan malah nggak berhasil apa-apa. Dan di sini dia memilih diam itu untuk supaya ada space gitu loh, ada jeda gitu. Mungkin dia merasa terlalu intens gitu loh ke kamu ataupun terlalu intens sama hubungan kalian gitu loh. Makanya dia memilih untuk kayak butuh jeda gitu loh intinya, ya. Dan dia lebih memilih kayak berhati-hati, waspada gitu loh. Memilih untuk diam. Karena ini sebagai bentuk bahwa dia pingin kasih tahuin juga sama kamu kayak yuk kita sama-sama merenung, yuk kita sama-sama berpikir gitu loh, supaya ini semua untuk gimana ya, supaya kamu bisa lebih mikir juga gitu loh, kalau ternyata situasi aku tuh sepelik ini gitu. Di satu sisi kan ada sisi keputusasaan, makanya dia banyak diam, dia berpikir putus asa gitu loh ya, apakah masih ada jalan keluar dengan situasi aku yang sangat terpuruk ini gitu loh ya. Dan banyak rasa sakit ya, sakit karena dia kecewa sama kegagalan hidupnya, dia kecewa dalam tidak bisa mungkin menjadi pasangan yang baik bagi siapapun, bagi kamu ataupun bagi pasangannya dia yang satunya lagi. Mungkin kalau dengan restu orang tua juga dia merasa sakit karena tidak bisa menjadi anak yang baik, sementara dia harus memilih orang yang mungkin tidak disetujui sama orang tuanya. Paham ya? Artinya ini banyak luka dan banyak kecewa. Sora, tapi sebenarnya apa sih perasaan dia ke aku? Apakah sebenarnya dia menyayangi aku? Ya, jadi sebenarnya apakah dia sayang sama kamu? Ya.
perasaan dia sebenarnya ke kamu. Ya. Orang ini itu sebenarnya masih banyak belum siap untuk sepenuhnya terbuka sama kamu. Ya. Masih banyak yang dia tutup-tutupi, masih banyak yang dia tidak mau terbuka sama kamu. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa sepenuhnya jujur sama kamu. Ya, jadi mungkin di sini ada yang kalau Sora lihat, mungkin kamu juga nggak tahu tadinya kalau dia punya yang lain. Ya. Perasaan dia itu merasa banyak sekali pergesekan di sana, banyak konflik di dalam hati dan perasaannya. Jadi perasaan dia tuh campur aduk sama kamu, nano-nano. Dibilang sayang, tapi dibilang tabrakan, clashing juga ada. Jadi dia merasa sama kamu itu perasaannya gaduh-gaduh banget. Sayang ada, kesel ada, konflik banget di dalam perasaannya, batinnya dia gitu loh. Karena kalian punya banyak perbedaan cara berpikir mungkin. Gitu loh, ada kontras-kontras di sana. Dan sebenarnya dia tuh merasa bahwa dia masih berusaha untuk mencari apa yang sebenarnya jiwanya mau gitu loh. Tapi dia mengakui bahwa gitu loh ya, kamu tuh banyak memberikan jiwanya itu kasih sayang. Kamu tuh banyak memberikan dia, menumpahkan kasih sayang, perhatian sama dia gitu. Makanya itu di satu sisi dia merasa berkonflik gitu loh. Ada perasaan yang nano-nano ke kamu. Ya. Dia menyadari ya kalau dia itu banyak mendapatkan bantuan dari kamu, pencerahan dari kamu, curahan kasih sayang dari kamu. Itu yang dia sadari gitu loh sebenarnya. Chemistry-nya ada, dia merasa ada sparks di sana, tapi konflik juga ada di sana. Jadi abu-abu banget gitu loh, perasaannya dia bingung dia gitu loh. Di satu sisi juga lelah. Sampai kapan aku harus menjalankan seperti ini? Tertekan dengan situasi yang harus memilih situasi yang seperti ini. Kalau Sora lihat di sini dia merasa bahwa perjalanan relationship sama kamu akan sangat perjalanan yang panjang dan tidak mudah gitu loh ya. Dia berusaha untuk mencari dengan lebih jelas dulu, makanya dia lebih memilih untuk diam gitu loh ya, karena dia merasa bahwa aku pingin lebih jelas sama apa yang mau aku rasakan, sama apa yang sebenarnya harus aku dapatkan dari perasaan aku sendiri ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini memang memilih untuk berdiam diri gitu loh ya, karena memang dia itu sedang merasa sangat lelah dan sangat butuh banget yang namanya dengan diri dia sendiri untuk dia lebih mendapat pencerahan yang benar-benar pencerahan gitu loh. Paham ya? Gitu. Karena dia merasa perasaan dia tuh Sora rasakan di sini abu-abu banget. Ya. Karena perasaan dia campur aduk antara sedih, kecewa, takut gitu ya, tidak yakin gitu loh ya, takut kehilangan kamu juga gitu loh ya. Tapi dia fresi dengan keadaan. Dan di satu sisi bahwa ada egonya dia gitu loh. Ada keras kepalanya dia pinginnya mungkin semuanya. Di satu sisi dia pingin kamu, tapi dia juga pingin yang satunya lagi. Dia pingin tetap dekat sama ibunya, dia pingin tetap sama pasangannya. Jadi perasaan ini campur aduk. Sementara mungkin di satu sisi kamu sudah meminta sebuah kejelasan mungkin ya. Oke Sora. Jadi pada akhirnya apa yang mungkin akan terjadi ke depannya sama kamu dan dia ya. Yang mungkin akan coba dia lakukan. Five of Pentacles, the Tower, Page of Pentacles. Oke, Sora akan fair di sini ya. Akan ada penundaan untuk dia datang ke kamu ya. Kenapa? Karena ada situasi yang memang sulit, situasi yang tidak kondusif ya. Situasi kartunya ini sangat-sangat kartu-kartu yang tidak kondusif ya. Jadi akan ada periode dia datang ke kamu tapi terjadi penundaan ya karena situasi yang tidak kondusif. Namun kalau yang Sora lihat di sini akan ada sesuatu yang harus berakhir. Ya, sorry Sora harus baca apa adanya. Karena di sini kayak banyak banget hal-hal yang dia tahu bahwa kita tidak bisa meneruskan membangun hubungan ini. Karena terlalu banyak masalah yang menyerang kita gitu loh. Jadi kalau Sora di sini bukan gak sayang kamu, tapi dia merasa bahwa gitu loh ya. Cepat atau lambat apa yang kita bangun pasti akan mendapatkan masalah dari luar dan akan intinya roboh lah ya. Tidak siap dia tidak siap.
tidak siap secara mental, tidak siap secara nyata ya. Jadi kalau sorot di sini, kebimbangan dia membawa dia kepada dia menyadari bahwa aku masih harus banyak belajar. Aku harus banyak mempelajari hati aku harus banyak mempertegas diri aku juga mungkin beberapa ada yang harus masih fokus lagi ke kerjaan. Jadi dia memilih kayak daripada kamu memperjuangkan aku gitu loh ya, daripada kamu terus bersama dengan aku, mungkin kamu harus bisa mendapatkan seseorang yang memang lebih layak untuk diperjuangkan. Jadi kalau sorot di sini akan ada sebuah akhir ya. Tuh, under the deck-nya ada Six of Pentacles ya. Jadi demi sebuah keseimbangan yang terbaik gitu loh ya. Dia memilih setelah istirahat ini, daripada beban ini terus-menerus datang gitu ya. Daripada terus-menerus beban ke dia dan beban ke kamu, dia lebih memilih kayak aku tidak mau terus-terusan seperti ini gitu loh ya. Jadi lebih baik aku akhiri gitu loh. Nih yang Sora lihat, under the deck-nya itu ya. Kenapa? Karena akan terus ada beban di sana kalau dia terus maksain hubungan ini, dia merasanya seperti itu. Jadi kemungkinan yang terjadi ke depannya adalah dia akan datang ke kamu, walaupun memang akan ada penundaan, tidak langsung datang cepat sekali gitu ya. Tapi memang akan ngomong apa adanya bahwa lebih baik hubungan ini diakhiri dan kamu memperjuangkan orang yang lebih layak. Ya, itu yang menurut dia gitu loh. Karena toh cepat atau lambat keadaan dia memburuk, keadaan kamu juga makin akan memburuk kalau situasinya seperti ini. Di dalam situasi yang gak tenang itu, kamu boleh banget pakai gelang dari Sora yang Butterfly Soul Bracelet ya. Untuk ketenangan jiwa, udah Sora booster pakai energi booster healing. Ini batunya Rose Quartz. Ini untuk healing yang trauma berulang ya. Oke, healing heart necklace. Ya, Sora nggak tahu sampai kapan bisa jualan produk-produk ini ya. 165, 195 pada saat video ini dibuat ya. Dan ada Lion Bracelet untuk teman-teman yang cowok, untuk lebih berani, untuk lebih kuat dan lebih beruntung dalam pekerjaan. Ini untuk yang cowok, ini untuk yang cewek. Semuanya ini 200.000. Teman-teman bisa tanya-tanya dan sebagainya di Instagram @sora_tarot. Bisa juga diklik di link yang ada di bawah ya. Mungkin akan membantu perasaan kamu jadi lebih baik. Oke. Nasihatnya apa? Sora tahu tidak mudah menerima ini semua. Di sini sudah jelas terlihat gitu loh. Nasihatnya adalah carilah seseorang yang memang hanya fokusnya ke kamu, yang akan berkorban untuk kamu gitu loh. Daripada kamu sudah tahu dari awal bahwa hubungan ini seperti sebuah hantu. Artinya apa? Kadang kelihatan, kadang enggak. Artinya tidak jelas terlihat, paham ya? Ambil waktu untuk istirahat gitu loh ya. Daripada kamu mengulang pola yang sama lagi, daripada di ghosting lagi gitu loh. Daripada kamu maksa, sorry ya dalam tanda kutip, kalau daripada kamu maksa dan akhirnya malah berujung di ghosting, kalau karena kamu mungkin gak terima dan sebagainya ditinggal. Jadi lebih baik apa adanya diterima bahwa gini, kemelekatannya harus dilepaskan. Carilah seseorang yang memang akan berkorban hanya untuk kamu gitu. Ambil waktu istirahat dan carilah seseorang ya yang apa namanya, kamu tahu gitu loh ya, akan berkorban untuk kamu. Mulailah awal yang baru gitu loh. Mulai lagi bukan harus dengan dia ya, tapi mulai lagi carilah orang yang tepat. Itu kalau dari Sora sih. Ya. Istirahat. Ya jadi gini, ambil waktu untuk diam juga, istirahat juga gitu loh ya. Lalu benar-benar fokuskan energi kamu untuk memulai yang baru, tinggalkan kamu tahu sebagai sesuatu yang malah hanya akan nempelin ke kamu tapi nggak bagus gitu loh. Sora ngerasainnya cuma gitu aja sih. Lepaskan, cari yang sesuatu memang hanya untuk kamu, cuman terpaku sama kamu gitu loh. Jangan menyerah. Sora aku udah capek sama percintaan, itu silahkan sih. Tapi kalau dari kartu Sora, kalau kamu masih mau menemukan cinta, memang harus ada perjuangan gitu loh. Setiap dari kita punya karma masing-masing ya teman-teman. Hidup manusia itu areanya cuma 3. Akarnya ya, relationship, kesehatan, sama kerjaan atau peruntungan. Dari 3 area ini pasti akan dapat karma masing-masing. Ada yang susah, mungkin nyari uang lebih susah. Ada yang lebih sering sakit. Ada yang relationship-nya sering bermasalah. Kita akan muter di 3 ini aja gitu loh. Makanya kita kan diharapkan semakin dekat sama yang di atas sebenarnya, untuk melepaskan kemelekatan kita terhadap ketiga hal yang mungkin menyakitkan 3 area ini gitu. Paham ya? Itu dari Sora sih. Nah,
Untuk astrologinya ini banyak banget didominasi oleh dari Gemini, Libra, Aquarius. Ya, Gemini, Libra, Aquarius itu sangat banyak. Dan juga dari ada Gemini lagi di sana. Gemini, Libra, Aquarius ini banyak banget nih. Soalnya lagi lihat lagi ya, ada apa ya? Gemini, Libra, Aquarius sama Taurus, Virgo, dan Capricorn itu yang cukup banyak mendominasi pada hari ini. Ya, kita akan coba lihat alfabetnya. Jadi menurut seorang nggak usah ditunggu ya. Kalaupun dia datang ataupun dia nggak datang, ya kamu sudah tahu. Sebenarnya intuisi kamu pasti udah kasih tahu. Ada Y, ada Q, ada T, ada S, ada N, ada S lagi, ada W, ada C, ada V, ada G, ada Q, ada F, K, U, H, dan J. Kamu boleh banget pause video ini untuk kamu bisa zoom videonya dengan lebih jelas ya alfabetnya. Seorang lihat di sini ada angka 5. Ya, angka 5 cukup banyak terulang. Jadi bisa saja ini angka 5 dan 10 yang mendominasi. Angka 5 dan 10 ini bisa saja 5 bulan lagi, 10 bulan lagi. Bisa saja bulan ke-5 atau bulan ke-10. Ya, mungkin dia akan datang untuk bicara sama kamu situasi yang sulit tadi. Ya, apapun itu tetap berdoa sama yang di atas, Sora doakan yang terbaik untuk hidup kamu. Yang mau personal reading, mau beli barang, sekali lagi Sora ulang di Instagram Sora @sora_tarot atau link di bawah. Atas kekurangan sama pembacaan Sora minta maaf. Sampai ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.